pergerakan-gerakan tertentu di bumi kita. Mari kita bahas di video ini teman-teman, dan diharapkan teman-teman dapat memahami materi tentang menjelaskan konsep lempeng tektonik dan peranannya dalam membentuk permukaan bumi. Yang kedua adalah mengidentifikasi 3 jenis gerakan lempeng, dan yang ketiga adalah menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan lempeng tektonik dapat bergerak. Perlu diperhatikan teman-teman bahwa lempeng tektonik ini merupakan potongan besar kerak bumi yang kaku dan saling bergerak di atas lapisan mantel yang lebih panas dan lunak. Lempeng-lempeng ini seperti pajal raksasa yang membentuk permukaan bumi termasuk benua dan dasar lautan. Pada awalnya, bumi ini merupakan satu daratan yang besar yang merupakan gabungan dari seluruh benua. Satu daratan ini disebut sebagai Pangai berjuta-juta tahun yang lalu. Pangai terpecah untuk menjadi 2 daratan besar. Daratan pertama adalah Gondwana yang terdiri dari Australia, Antartika, Amerika Selatan, Afrika, dan India daratan. Dan yang kedua yaitu Laurasia yang terdiri dari Amerika Utara, Eropa, dan sebagian besar negara Asia. Kedua daratan besar ini kemudian terbagi-bagi lagi menjadi 10 lempeng yang bisa dilihat. Nah, lalu apa saja gerakan lempeng yang tentunya menyebabkan pemisahan daratan yang besar tadi? Yang pertama adalah pergerakan divergen atau pergerakan saling menjauh. Gerakan 2 lempeng yang saling menjauh disebut pergerakan divergen, yang membentuk renggangan atau area kosong sehingga nantinya diisi oleh material yang naik dari lapisan di bawahnya. Akibat gerakan ini adalah terbentuknya tanggul yang dasar samudra dan adanya aktivitas vulkanisme bawah laut. Contoh, pergerakan divergen adalah gerakan lempeng benua Afrika dan Amerika Selatan. Yang kedua adalah pergerakan konvergen atau saling bertumbukan. Pergerakan konvergen adalah gerakan 2 lempeng yang saling mendekati, sehingga saling bertabrakan atau bertumbukan. Terjadinya gerakan konvergen dapat membentuk palung di dalam laut atau pegunungan tinggi dan gunung berapi. Pegunungan Himalaya terbentuk dari pergerakan konvergen antara lempeng benua India dan Eurasia. Yang ketiga adalah pergerakan transport atau saling berpapasan. Terjadi karena adanya gesekan berlawanan arah pada 2 lempeng yang saling berpapasan, kemudian mengalami gerakan mendatar dan memanjang. Gesekan dengan energi yang terakumulasi inilah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi dengan kedalaman dangkal. Contoh, fenomena pergerakan transport adalah patahan San Andreas, California, Amerika yang memiliki panjang 1.300 km. Lalu bertanya, mengapa lempeng dapat bergerak? Lempeng tektonik dapat bergerak karena arus konveksi di lapisan atmosfer. Panas dari inti bumi membuat magma naik ke atas, lalu mendingin dan turun kembali. Proses ini mendorong lempeng-lempeng tektonik sehingga menyebabkan pergerakan yang bisa memicu gempa bumi. Jadi, perlu teman-teman ketahui bahwa penyebab pergerakan lempeng bumi adalah arus konveksi atau pergerakan naik turun material cair panas akibat perbedaan suhu yang terjadi pada lapisan bumi yang cair atau atmosfer. Nah, atmosfer ini adalah lapisan yang berisi cairan pekat karena dalamnya mengandung lelehan batuan panas yang disebabkan oleh inti bumi, menyebabkan magma naik menuju kerak bumi sehingga lempeng bumi bergerak. Bila lempeng bergerak, maka sejumlah energi akan dilepaskan berupa gelombang, seismik atau yang sering kita ketahui sebagai gempa bumi. Setelah membahas panjang lebar tentang lempeng tektonik, pergerakan lempeng, dan juga penyebab lempeng itu bergerak,